Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rismaya Dewi Arisdianti dari Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Di sini saya akan menceritakan bukan tentang sebuah tokoh yang terkenal ataupun dongeng yang indah, tapi saya akan menceritakan sebuah perjalanan hidup bunga yang penuh lika-liku, air mata, serta harapan. Bunga tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Bunga tumbuh dalam keluarga yang kurang bisa mengekspresikan emosinya. Mungkin kata-kata, "Nak, ayo nak, semangat. Nak, kamu pasti bisa nak. Nak, kamu pasti mampu." Mungkin kata-kata seperti itu terdengar asing di telinga bunga. Akan tetapi, karena hal itu, bunga tumbuh menjadi anak yang memendam sejuta luka dalam senyumannya. Bunga pun memendam semuanya sendiri. Bunga tumbuh tanpa ada sandaran tempat cerita. Bunga memendam lukanya sendiri, yang akibatnya membuat bunga terasa hancur. Semakin bunga memendam lukanya sendiri, semakin dunia rasanya menjadi gelap, mencekam. Dunia rasanya menjadi abu-abu mencekam. Bunga tumbuh untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Bunga berusaha untuk menyenangkan semua orang. Bunga tumbuh dalam tekanan, dalam harapan orang tua. Dan pada suatu hari, bunga duduk di pojok kamar sambil memeluk lututnya. Bunga pun berkata, "Apa saya mampu? Apa saya bisa untuk melalui semua ini? Apa semua ini ada artinya? Apa semua ini cukup? Diri saya semakin hancur." Hari semakin hari, malam semakin malam, bunga dalam ketakutan. Bunga merasa dirinya kosong. Bunga merasa dirinya benar-benar hancur. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman bagi bunga, tidak. Sekolah pun tidak menjadi tempat ternyaman bagi diri bunga. Sampai pada akhirnya ada seorang guru BK memanggil bunga setelah kelas. "Nak, sini nak. Bunga, sini. Nak, kamu tidak harus memendam semuanya sendiri. Kamu bisa cerita dengan ibu. Kamu bisa cerita dengan konselor sekolah. Bisa ya nak? Percaya ya nak?" Guru BK itu Bu Alan namanya. Seketika bunga memberanikan diri untuk datang ke ruang konseling. Bunga menghadap pintu ruang konseling. Di situ bunga merasa takut. Tangannya pun gemetar untuk mengetuk pintu ruang konseling. Tapi bunga memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Terlihat di sudut pojok ruangan, Bu Alan sedang duduk di kursi seperti biasa. Bu Alan mempersilahkan bunga untuk masuk. "Bunga, masuk nak." Bunga pun duduk, terdiam, tanpa sepatah kata apapun. Bu Alan menghampiri bunga. Beliau melihat bunga dengan mata penuh empati dan penuh perhatian. Bu Alan pun berkata, "Nak, kapanpun kamu siap,
Ibu selalu ada di sini, Nak. Ibu selalu ada di sini untukmu, Bunga. Seketika air mata Bunga mengalir deras di pipi. Bunga pun tidak bisa memendam lagi emosinya. Bunga pun tidak bisa memendam lagi emosinya. Bunga pun hanya bisa menangis tersenduh-senduh. Bunga bercerita tentang ketakutan setiap malam. Bunga bercerita tentang tekanan akademik. Bunga bercerita tentang harapan, tentang ekspektasi semua orang yang membuat diri Bunga semakin sesak setiap harinya. Bunga pun bercerita sambil menangis. Dan yang luar biasa, Bu Ahlan tidak menghakimi Bunga. Bu Ahlan mendengarkan Bunga dengan penuh empati dan penuh perhatian. Nak, kamu semangat, Nak. Nak, kamu pasti bisa melalui semua ini. Kamu pasti mampu, Nak. Semangat ya, Nak. Kamu harus tetap semangat ya, Nak. Bu Ahlan membantu Bunga untuk mengenali emosinya sendiri. Dan sekarang Bunga masih mengalami naik dan turun. Emosinya masih naik dan turun. Akan tetapi Bunga belajar bahwa emosi tidak seharusnya dipendam. Emosi tidak seharusnya dipendam sendirian. Emosi bisa diceritakan. Kita bisa cerita dengan orang terdekat kita, dengan guru BK di sekolah. Kita bisa cerita tentang ketakutan kita. Kita bisa cerita tentang permasalahan kita. Dan sekarang Bunga pun mulai menulis buku diary setiap hari. Bunga pun belajar teknik pernafasan saat dia cemas. Bunga, kamu bisa. Bunga, kamu mampu untuk melalui semua ini. Bunga, kamu kuat ya. Kamu harus bisa menghadapi semua ini. Ayo, kamu pasti bisa. Semangat untuk diriku. Semangat ya. Bunga pun belajar bahwa konseling tidak hanya untuk orang yang sakit, tapi konseling adalah untuk orang yang mau memahami dirinya sendiri. Bunga percaya bahwa setiap orang memiliki perang tersembunyi dalam dirinya. Dan setiap kebaikan sekecil apapun itu pasti bisa jadi penolong seseorang. Dan sekarang Bunga mulai membuka dirinya dengan teman-temannya. Dan yang awalnya dunia abu-abu, dunia yang tadinya gelap mencekam, membuat rasa takut, sekarang mulai berwarna kembali. Dan untuk teman-temanku di luar sana yang mungkin masih mengalami kekosongan, yang mungkin merasa dirinya hancur, yang mungkin merasa bahwa dirinya tidak berguna, tidak apa-apa. Kamu tidak harus memenuhi ekspektasi semua orang. Kamu harus bisa merubah dirimu menjadi lebih baik. Percayalah, perjalanan hidup bukan orang lain yang menentukan, akan tetapi dirimu sendiri yang menentukan semua itu. Dirimu berhak menjadi lebih baik lagi. Untuk teman-temanku, ayo semangat menjalani kehidupan ini. Tidak apa-apa jika sekarang kamu jatuh, tidak apa-apa jika sekarang kamu merasa sakit. Kamu bisa cerita dengan teman-teman terdekatmu, kamu bisa cerita dengan konselor sekolah yang akan menguatkanmu. Kamu tidak harus melalui semua ini sendiri. Kamu harus tetap semangat, kamu harus tetap kuat menjalani kehidupan ini. Ayo teman-teman, semangat, kamu pasti bisa. Dan jangan pantang menyerah. Tetap semangat untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.